Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Nuraini dengan NPM 101119111. Saya dari kelas B2 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan menjelaskan tentang kreativitas dan inovasi bisnis. Lanjut ke ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena manajemen akan memberikan kemudahan dalam mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Namun apabila tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan dalam mencapainya akan lebih sulit. Begitu pula dalam pemasaran atau marketing. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Pengertian kreativitas dan inovasi. Menurut Koni Setiawan, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sebuah produk baru. Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Inovasi sering dikaitkan dengan perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Akan tetapi dalam konteks pemasaran dan perilaku konsumen, dapat juga dikaitkan dengan produk maupun jasa yang sifatnya baru. Kata baru ini merujuk pada produk yang belum pernah ada sebelumnya di pasar, dan baru dalam arti ada dalam hal yang berbeda, yang merupakan penyempurnaan maupun perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemukan konsumen di pasar. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan keterampilan, termasuk keterampilan teknologis dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk. Menurut Rosenfeld, inovasi merupakan transformasi pengetahuan kepada produk, proses, dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Sementara menurut Fontana, inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru ataupun kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen atau pengguna, komunitas, sosietas, dan lingkungan. Perbedaan antara kreativitas dengan inovasi. Berikut beberapa perbedaannya, yaitu kalau kreativitas di sini adalah memikirkan sesuatu hal yang baru, menghasilkan gagasan berhubungan dengan pengalaman, dan jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Inovasi yaitu membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata, membawa gagasan ini ke kehidupan, berhubungan dengan sebuah pengamatan, dan jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan sebuah inovasi. Konsep kreativitas dan inovasi. Konsep kreativitas berdasarkan 3P. Yang pertama adalah proses. Merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dapat diartikan bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran fleksibilitas dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Yang kedua adalah produk. Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru, original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Yang ketiga adalah pribadi. Kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma umum yang berlaku. Konsep inovasi. Konsep inovasi sendiri bermakna yaitu memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate, yang memiliki makna membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Yang pertama yaitu inovasi produk, melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Yang kedua, inovasi pendidikan. Inovasi juga berlaku dalam dunia pendidikan. Contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring berkembangnya zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun dengan berkembangnya teknologi saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Inovasi teknologi.
Inovasi teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang menjangkau pengguna di seluruh dunia. Kemudian yang kelima adalah inovasi kebudayaan. Budaya erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan ataupun festival lainnya, contohnya festival batik. Ruang lingkup kreativitas dan inovasi. Para ahli membuat 4 variasi hubungan kreativitas dengan inteligasi, yaitu yang pertama, kreativitas rendah inteligasi rendah, yang kedua, kreativitas tinggi inteligensi tinggi, yang ketiga, kreativitas rendah inteligensi tinggi, dan yang keempat, kreativitas tinggi dan inteligasi rendah. Ruang lingkup kreativitas. Yang pertama adalah ide. Sebuah pemikiran kreatif yang melibatkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terfikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan sesuatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Gagasan dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan juga lain-lain. Definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelolaan inovasi dalam proses-proses, produk dan pelayanan, organisasi, sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi agar dapat berguna bagi penciptaan keunggulan untuk bersaing. Dengan memanfaatkan peralatan manajemen inovasi, manajemen dapat memicu dan menyebarkan kemampuan, kreativitas tenaga kerja untuk pengembangan yang berkesinambungan dari perusahaan. Alat umum yang meliputi brainstorming dan lain-lain. Proses ini dapat dilihat sebagai evolusi integrasi organisasi, teknologi, dan pasar oleh literasi rangkaian kegiatan seperti mencari, memilih, menerapkan, dan juga menangkap. Latar belakang lahirnya inovasi. Sebelumnya banyak organisasi atau kelompok yang hanya memfokuskan pada penyediaan produk-produk berkualitas dan hanya memperbarui mereka ke tingkat yang mempertahankan daya saingnya di dalam pasar. Namun seiring berkembangnya zaman dan ada beberapa faktor-faktor yang mendorong proses peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dengan kata lain, inovasi penting untuk kemajuan masyarakat di seluruh dunia. Produk yang baru dan inovatif dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha dengan menggunakan yang terstruktur, sistematis, efisiensi, dan berkelanjutan. Perlu disadari oleh wirausahawan bahwa dari 1.000 ide yang diciptakan, maka hanya satu yang menjadi inovatif. Banyak ide tersebut akan menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindari ide yang menumpuk dan terlambat untuk dipasarkan. Tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Tujuan dari inovasi adalah untuk menciptakan ide-ide baru yang bertujuan untuk memperbaiki menjadi yang lebih baik, menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan efisiensi. Tujuan inovasi dalam organisasi adalah untuk menemukan ide-ide baru yang berguna untuk perubahan proses dalam organisasi tersebut. Organisasi dan aktivitas bisnis sangat memerlukan orang-orang yang inovatif, kreatif, dan cepat tanggap terhadap setiap perubahan. Inovatif dan kreativitas adalah dua hal penting yang menjadi penyeimbang dalam sebuah organisasi ataupun bisnis secara berkesinambungan dan akan diterima di masyarakat karena pembaharuan, kreasi, dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen. Tujuan kreativitas yang pertama di sini adalah menciptakan ide atau hal baru. Yang kedua, menerapkan solusi dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan
atau memperbaiki sesuatu. Yang ketiga, menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Kemudian tujuan inovasi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas, yang kedua menciptakan pasar baru, dan yang ketiga memperluas jangkauan produk. Selanjutnya lanjut ke pengembangan ide kreatif. Tahap penting dalam pengembangan ide kreatif yang pertama adalah belajar. Pembentukan ide desain dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar desain yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Ini sebagai contoh ya. Pelatihan ini di sini sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Terlepas dari fakta bahwa kalian merancang dengan tangannya sendiri atau dengan menggunakan beberapa perangkat lunak desain, kemudian Anda harus sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan alat-alat sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses kreatif untuk menghasilkan desain logo. Yang ketiga adalah investigasi. Nah, bahkan sebelum kalian memulai membayangkan sebuah ide, kalian harus memperoleh informasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkannya, karakter perusahaannya, dan lainnya. Nih, kesalahan seorang desainer grafis di sini yang terburuk adalah langsung melompat ke tahap merancang. Karena sebenarnya tahap investigasi ini sangat penting untuk menghasilkan ide-ide yang faktual dan relevan. Dalam sebagian besar kasus, Anda akan mendapatkan informasi ini dari klien saat ia menjelaskan desainer yang ia inginkan. Kemudian yang keempat adalah pencerahan. Setelah pemikiran Anda terpenuhi dengan data dan informasi yang cukup dan berkaitan dengan objek, sekarang saatnya Anda akan menghadapi fase pencerahan di mana sebuah gagasan kreatif muncul di kepala Anda yang dapat Anda manfaatkan untuk melengkapi rancangan desain. Nah, pada tahap ini, ide itu tidak sepenuhnya menetas dan perlu dierami agar lebih matang. Sebaiknya Anda bisa memulai mencatat dari hal-hal yang kecil dan potongan-potongan pikiran yang mulai bermunculan agar kemudian dapat disatukan menjadi sebuah rancangan yang utuh. Yang kelima adalah ideasi. Setelah melalui serangkaian fase yang berat, desainer grafis akhirnya sampai juga di tahap awal penghasilan ide kreatif nih. Sebut saja tahap ini ideasi. Di sini Anda dapat mulai menyaring potongan-potongan kecil yang tadi nih, kreativitas yang telah kalian peroleh pada tahap sebelumnya, dan mengubahnya menjadi sebuah ide desain grafis yang tepat. Proses ini melibatkan kemampuan menganalisa rancangan-rancangan yang mungkin menarik untuk dikerjakan, dan menghilangkannya satu persatu sampai didapat sebuah ide kreatif yang terbaik. Yang terakhir di sini ada eksekusi. Tentu saja nih, proses kreatif tidak selesai sampai di situ. Masih ada satu tahapan lagi yang sangat krusial dan menentukan hasil akhir dari seluruh fase yang telah Anda lewati. Apalagi kalau bukan eksekusi. Salah satu kesalahpahaman umum dunia desain grafis adalah bahwa proses kreatif berakhir saat sebuah ide brilian ini tercetus ya, padahal tanpa pelaksanaan yang tepat, ide sejenius apapun akan gagal dan kerja keras kalian akan sia-sia gitu. Makanya fase eksekusi ini harus dijalankan dengan sangat seksama. Fase ini melibatkan proses mengubah sketsa dalam format digital, menambahkan warna dan efek, serta menguji hasil akhir apabila diaplikasikan ke dalam beberapa media. Dan setelah mendapat persetujuan akhir dari klien, maka barulah proses desain kreatif dapat dianggap selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang manajemen kreativitas dan inovasi. Sebagai bahan contohnya adalah proses untuk membuat desain gitu ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.